Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resto Amelia, Prodi Kesehatan Masyarakat semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah penilaian status gizi dengan judul metode pemeriksaan klinis. Nah, pengertian pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel atau superficial epithelial tissues seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Nah, di samping itu juga pemeriksaan klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya gangguan kesehatan termaksud gangguan gizi yang dialami seseorang. Penggunaan metode ini umumnya untuk survei klinis secara cepat atau rapid clinical surveys. Survei ini dirancang untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Di samping itu digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang dengan melakukan pemberian fisik, yaitu tanda atau sign, dan gejala atau simptom atau riwayat penyakit. Nah, di dalam pemeriksaan klinis terdapat rekam medis dan pemeriksaan fisik yang akan membantu dalam menegakkan diagnosis dan perencanaan perawatan pasif. Pemeriksaan klinis atau riwayat medis atau rekam medis, yaitu riwayat kesehatan. Dalam riwayat ini kita mencatat semua kejadian yang berhubungan dengan gejala yang timbul pada penderita beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian pemeriksaan fisik dapat dilakukan melalui teknik inspeksi atau periksa pandang, palpasi atau periksa raba, perkusi atau periksa ketuk, dan auskultasi atau pemeriksaan menggunakan stetoskop. Nah, pemeriksaan klinis di sini dapat mengalami tanda-tanda. Tanda-tanda yang pertama, tanda-tanda yang memang benar berhubungan dengan kurang gizi bisa karena kekurangan salah satu zat gizi atau kelebihan dari yang dibutuhkan tubuh, tanda-tanda klinis. Kemudian yang kedua, tanda-tanda yang membutuhkan investigasi atau penyelidikan lebih lanjut karena tanda ini mungkin saja merupakan tanda gizi salah satu atau mungkin disebabkan faktor lain. Tanda-tanda klinis. Tanda-tanda yang tidak berkaitan dengan gizi salah walaupun hampir mirip. Untuk dapat menentukannya diperlukan keahlian khusus tanda-tanda klinis. Nah, berikut pemeriksaan klinis dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan melalui kegiatan pertama, anamnesis. Anamnesis adalah kegiatan wawancara antara pasien dengan tenaga kesehatan untuk memperoleh keterangan tentang keluhan dan riwayat penyakit atau gangguan kesehatan yang dialami oleh seseorang dari awal sampai munculnya gejala yang dirasakan. Anamnesis dapat dilakukan dua cara, yaitu pertama autoanamnesis, yaitu kegiatan wawancara langsung kepada pasien karena pasien dianggap mampu tanya jawab. Kemudian yang kedua alloanamnesis, yaitu kegiatan wawancara secara tidak langsung atau dilakukan tanya jawab pada keluarga pasien atau orang yang mengetahui tentang pasien. Alloanamnesis dilakukan karena pasien belum dewasa atau anak-anak yang belum dapat mengemukakan pendapat terhadap apa yang dirasakan. Pasien dalam keadaan tak sadar karena berbagai hal pasien tidak dapat berkomunikasi atau pasien mengalami gangguan jiwa. Yang kedua, observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada bagian tubuh tertentu untuk mengetahui adanya kelainan karena kekurangan gizi. Misalnya mengamati bagian putih mata atau mengetahui anemi
orang menderita anemi bagian putih matanya akan terlihat putih tanpa terlihat arteri yang sedikit kemerahan. Yang kemudian poin ketiga, palpasi. Palpasi adalah kegiatan perabaan pada bagian tubuh tertentu untuk mengetahui adanya kelainan karena kekurangan gizi, misalnya melakukan palpasi dengan menggunakan kedua ibu jari pada kelenjar tiroid anak untuk mengetahui adanya pemer besar gondok karena kekurangan iodium. Poin keempat, perkusi. Perkusi adalah melakukan mengetukkan pada bagian tubuh tertentu untuk mengetahui reaksi terjadi atau suara yang keluar dari bagian tubuh yang diketuk. Kemudian poin kelima, auskultasi. Auskultasi adalah mendengarkan suara yang muncul bagian tubuh untuk mengetahui adanya tidaknya kelainan tubuh. Hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi adanya kelainan dengan cara membandingkan bunyi normal yang auskulus dilakukan di dada untuk mendengar suara napas, dan bila dilakukan di abdomen mendengarkan suara bising usus. Kemudian di dalam pemeriksaan metode klinis terdapat kelebihan dan kelemahannya. Berikut kelebihan metode klinis. Pertama, pemeriksaan status gizi dengan metode klinis mudah dilakukan dan pemeriksaannya dapat dilakukan dengan cepat. Misalnya, pemeriksaan anak yang odema karena kekurangan protein, cukup memijit bagian kaki yang bengkak. Kemudian poin kedua, melakukan pemeriksaan status gizi dengan metode klinis tidak memerlukan alat-alat yang rumit. Misalnya, pada pengukuran pembesaran kelenjar gondok karena kekurangan iodium, cukup dengan menggunakan jari-jari tangan pengukur. Kemudian poin ketiga, tempat pemeriksaan klinis dapat dilakukan di mana saja, tidak memerlukan ruangan yang khusus. Poin keempat, kalau prosedur ukur dilakukan dengan tepat, maka metode klinis menghasilkan data yang cukup akurat dalam menilai status gizi. Nah, berikut kelemahan metode klinis. Poin pertama, pemeriksaan klinis untuk menilai status gizi memerlukan pelatihan yang khusus. Setiap jenis kekurangan gizi akan menunjukkan gejala klinis yang berbeda-beda. Masing-masing harus dilakukan pelatihan yang berbeda. Kemudian poin kedua, ketepatan hasil ukuran terkadang dapat bersifat subjektif. Terkadang pengalaman melakukan pemeriksaan mempengaruhi hasil. Semakin lama pengalaman yang dimiliki, maka hasil akan semakin tepat. Poin ketiga, untuk kepastian data status gizi, terkadang diperlukan data pendukung lain seperti data pemeriksaan biokimia. Poin keempat, seseorang yang menderita gejala klinis kekurangan gizi, biasanya tingkat defisiensi zat gizi cenderung sudah tinggi. Misalnya seseorang yang menunjukkan adanya benjolan pada persendian kaki karena kelebihan kolesterol, maka kelebihan kolesterol dalam tubuh sudah dalam taraf yang tinggi. Oke, sekian dan terima kasih.